Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariati, JPK Angkatan 6 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah yang berkenaan dengan pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika. Sebelumnya Bu, perkenalkan. Iya, nama saya Jepaudia SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Pandansari, Kecamatan Daha Selatan. Terima kasih Bu, mohon izin waktu sebentar untuk Iya, mewawancarai. Selama ini mungkin selama kita bekerja, selama ibu bertugas, banyak sekali yang dihadapi kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu kasus sesama kawan atau mungkin anak buah ibu dan guru, ataupun terhadap anak-anak sekolah ataupun lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan. Berkenan hal itu ada yang ingin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin Ibu ada waktu Bu, waktunya masih ada bisa sebentar. Iya sih. Iya, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih waktunya. Begini Bu, berkaitan dengan hal tadi yang Ulang sampaikan, kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang mungkin selama ini pernah hadapi? Memang selama ini di sekolah kita kan tentu saja pasti ada hal-hal yang atau kasus permasalahan yang terjadi di sekolah kita, baik itu yang terjadi dari guru, dari segi pembelajaran maupun dari segi siswa, bahkan sampai ke lingkungan ya. Tapi yang paling dominan itu kasus biasanya yang berkenaan dengan siswa. Nah, biasa kami mengidentifikasi kasus-kasus itu apakah termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Pertama dulu kami akan mengenali dari kasus itu atau permasalahan itu, apakah ada nilai-nilai yang sekiranya bertentangan dengan peraturan terhadap sekolah, atau mungkin itu ada hal-hal yang bisa dianggap benar tetapi dalam situasi tertentu, atau memang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Jadi pertama dulu dilihat kasusnya seperti apa. Kalau memang dianggap sama-sama benar, itu adalah kita anggap sebagai kasus dilema etika. Tapi kalau ada hal yang satu benar dan di sisi lain itu bertentangan, itu kami masukkan ke kasus kebujukan moral. Kalau begitu, bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mengenai pengambilan keputusan, biasanya keputusan itu kan kasus ini yang namanya terjadi di sekolah, pastilah semua sekolah pasti tahu itu, semua baik itu guru maupun kepala sekolah, guru ataupun siswa sendiri itu pasti jelas tahu semua hal-hal yang jadi permasalahan di sekolah. Nah, untuk mengambil keputusan ini kita tidak mengambil keputusan secara sepihak atau sendiri, atau saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan langsung, tidak. Tetapi kami biasanya membicarakannya dulu melalui musyawarah dengan guru-guru, kemudian ditanyakan perihal apa, permasalahan apa, mempertimbangkan dari hal-hal aspek mana yang kira-kira yang menjadi akar permasalahannya. Ya, bisa dilihat dari segi nilainya, bisa dilihat dari keluarganya, lingkungannya, ataupun hal-hal yang lain, agar dalam pengambilan keputusan tidak menyebabkan satu pihak merasa dirugikan, baik itu sekolah maupun orang tua murid. Jadi kita mengambil pendapat atau keputusan berdasarkan pendapat yang sudah dimusyawarahkan. Intinya keputusan diambil tidak secara sepihak, Tidak sepihak, ataupun hanya oleh kepala sekolah, tidak, tetapi lebih kepada musyawarah dengan guru-guru. Bahkan kalau bisa kita dengan orang tua murid. Dan itu mempertimbangkan permasalahan yang ada. Terus lanjut pertanyaan ketiga. Terus kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Pertama dulu
kan kita tadi sudah mengenal kasusnya apa dan permasalahannya apa. Jadi pertama dulu mengidentifikasi masalahnya dari segi siswanya, dari segi orang tuanya, dari segi lingkungannya. Dari itu biasanya kami dapatkan informasi dari wali kelasnya yang paling dominan mengetahui siswa itu bermasalahnya seperti apa itu dia. Jadi intinya mengidentifikasi masalah. Kemudian kita mencari informasi-informasi baik dari temannya, teman sekelasnya, kemudian dari kalau memang dari orang tuanya sulit didapat informasi data, mungkin dari lingkungannya atau bahkan dari keluarganya yang lain. Karena Bu, biasanya di sini kan ada keluarga yang pisah antara orang tuanya. Jadi itu sangat sulit kita untuk mencari fakta atau informasi yang benar-benar di pihak yang benar. Nah, kan di sini seperti ini, yang keluarga ini seperti ini, iya itu. Jadi yang penting dulu kita mengumpulkan informasi yang benar-benar, kemudian mempertimbangkan dulu dari informasi-informasi itu bukti-buktinya yang mendukung kira-kira apa ini sebabnya atau apa hal-halnya dan sebagainya. Kemudian baru kita dari hasil musyawarah tadi kita memilih alternatif apa kira-kira ini penyelesaiannya yang bisa kita pakai untuk mengambil keputusan. Tetap langkah awal adalah mengidentifikasi masalah. Iya. Kemudian mengumpulkan informasi yang bukti apa. Jadi valid boleh. Iya. Selanjutnya Bu, hal yang kebetulan langsung saja dulu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika tadi? Yang dianggap efektif bagi kami dalam pengambilan keputusan tentu saja bagi kepala sekolah adalah melalui sebenarnya pengambilan keputusan tidak bisa langsung diputuskan begitu saja, tetapi kita melalui proses dulu. Melalui proses kita memilih alternatif pemecahan. Kan ada beberapa alternatif pemecahan, tidak mungkin suatu masalah bisa diputuskan dengan satu keputusan, tapi kita pilih dulu yang mana yang kira-kira dari alternatif permasalahan penyelesaiannya tadi yang dianggap paling efektif, yang paling nyaman, yang tidak terlalu merugikan pihak-pihak lain, dan juga dari pemikiran teman-teman. Kan di sekolahan banyak guru-gurunya, kira-kira pendapatnya yang mana yang lebih banyak, biasanya itu yang diambil, yang dianggap efektif. Sebuah keputusan sangat efektif apabila memang berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Iya, pemikiran bersama-sama dengan guru-guru, sehingga bisa mengambil apa yang paling pas lah. Iya. Nah, mungkin tadi ibu mengatakan selama ini paling banyak mungkin kasus itu yang itu adalah tentang berkaitan dengan siswa. Iya, siswa. Walaupun mungkin ada hal kecil mungkin berkaitan dengan Memang pekerjaan. ada, iya. Cuma Yang paling dominan, iya. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Menantang. Iya. Sebenarnya banyak. Karena kan ini terjadi setiap tahun, kita pasti mempunyai masalah yang seperti ini. Namun setiap masalahnya, meskipun masalah atau kasusnya sama, tapi kita pengambilan keputusannya jelas mungkin berbeda, tidak sama siswa ini dengan siswa ini. Karena kan mereka berada dari pihak keluarga yang seperti apa, lingkungan yang seperti apa, otomatis kita pengambilan keputusannya berdasarkan pertama dulu kita lihat dulu keluarganya bagaimana. Kan kita ini tenggang rasa jualah dengan orang tua, dengan siswanya sendiri. Tidak mengambil keputusan begitu saja, kamu harus seperti ini, tidak. Tapi kita lebih menekankan keperasaan siswa, perasaan orang tua yang jelas tidak bertentangan dengan peraturan sekolah. Artinya sekolah tidak terlalu keras lah. Jadi ada hal-hal yang bisa secara kemanusiaan, ada yang tapi itu yang biasanya yang sulit kami dalam hal keluarga itu kan, masuk ke keluarga. Satu sisi kita ingin sesuai dengan peraturan, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh sekolah kita, tapi sisi lain secara kemanusiaan, kita mungkin melihat keadaan mereka seperti ini, kan kita tidak mungkin mengambil keputusan seperti ini. Jadi mungkin ada timbang rasa lah dalam hal seperti itu yang biasanya yang buat sulit, Bu. Biasanya apalagi kita melihat misalnya contoh nih,
siswanya orang tuanya berpisah. Di satu sisi ini orang tuanya, ibunya seperti ini, ayahnya seperti ini. Nah itu suatu hal yang guru jadi kepala sekolah jadi bingung bagaimana memutuskan. Tapi ya insya Allah kita berdasarkan hasil dari keputusan bersama dengan guru-guru, insya Allah pertimbangan yang keputusan nantinya tidak akan merugikan pihak manapun. Memang benar Bu. Selama ini kadang-kadang terlalu lemah seolah-olah ada orang wibawa. Iya. Menegakkan peraturan. Iya. Terlalu keras, malah kita dilihat dari situasi kondisi kehidupan anaknya seperti apa. Jadi tantangan paling berat tentang siswa pula kalau untuk sampai-sampai begini, kalau kita terlalu tegas memutuskan seperti ini, nah kemudian dari keluarganya sama seperti itu, artinya tidak ada jalan titik temu, malah ini yang berbahaya bagi sekolah. Anak bisa berhenti dari sekolah, drop out. Nah itu yang menyebabkan malah jadi tidak menjadi keputusan yang efektif lagi, malah menghancurkan masa depan anak. Jadi seperti itu. lebih memilih untuk berpihak kepada siswa. Iya. Selanjutnya Bu. Iya. Apakah selama ini dalam mengambil keputusan atau sebuah tindakan ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, misalnya mungkin ada untuk harus sekian waktu bisa menyelesaikan atau harus diselesaikan sekarang juga, apakah ada rentang waktu tertentu? Kan yang namanya masalah tidak timbul pas sesuai waktu yang ditentukan. Kan masalah kadang-kadang ada, kemudian untuk penyelesaiannya kita tidak menunggu. Biasanya kalau hal itu terjadi di kelas, awalnya guru yang melihat perkembangan daripada siswa itu. Misalnya ini masalah siswa, dilihat dulu, dilaporkan ke kepala sekolah, dilihat oleh guru perkembangannya. Kalau memang perkembangannya semakin hari semakin menurun, artinya masalahnya semakin tidak terselesaikan atau masalahnya semakin berat, baru kita bawa kasusnya ke guru. Dari semua guru kita ambil kasus. Jadi untuk ini kita tidak menjadwalkan harus sekian misalnya dalam sekian bulan baru menyelesaikan masalah, atau apalagi satu semester atau satu triwulan, tidak. Tapi kita melihat masalah itu apakah benar-benar urgen atau tidak. Kalau memang bisa, artinya guru bisa menyelesaikan masalah itu di kelas dengan anaknya sendiri, itu artinya perlahan bisa dilakukan, tidak melalui keputusan tidak melalui apa yang diambil oleh kepala sekolah, sudah tidak termasuk masalah berat. Tetapi kalau sudah dianggap masalahnya sudah ini mempengaruhi ke teman lainnya, mempengaruhi ke siswanya itu sendiri, baik dari segi nilai dan sebagainya, bahkan mungkin kadang-kadang membuat anak itu sudah dianggap ingin drop out, sekolahnya sudah tidak ingin sekolah lagi. Nah itu baru kita turun tangan. Jadi intinya tidak ada jadwal yang terprosedur. Yang jelas bila ada masalah yang kami anggap kondisinya sudah harus diselesaikan saat itu, kami selesaikan secara bersama. Kadang-kadang ada juga orang kayak ini Bu, misalnya ada satu anak berkasus, ya nanti kita lihat satu semester perkembangannya. Kalau satu semester tidak ini maka harus begini. Nah itu ada waktu. Iya, memang seperti itu. Kalau memang makanya dilihat dari masalah tadi. Kita di awal kan mengidentifikasi masalahnya ini yang seperti apa. Kalau memang ini masalah yang dianggap memang tidak diselesaikan, kita selesaikan segeranya. Tetapi kalau memang perlu artinya perlu waktu, dilihat dulu perlahan-lahan anaknya, misalnya dari segi mereka belajarnya kurang rajin atau di sekolahnya sering tidak memperhatikan, itu bisa perlahan-lahan gurunya bisa menyelesaikan masalah itu secara di dalam kelas. Tapi ya sudah, kalau tadi dianggap sudah, jadi target itu sebenarnya satu semester memang ada Bu. Dalam satu semester kita memilih siswa-siswa yang kita lihat dari semester 1, kemudian tidak sampai 6 bulan, 3 bulan bisa kita lihat apakah ini sudah ada perkembangan. Misalnya yang anak yang sulit membaca, kita di sini ada kelas tinggi tapi belum bisa membaca, itu kita pantau, itu permasalahannya kita lihat. Kadang-kadang kita mengundang orang tua murid, nih perkembangannya seperti apa, sekolah sudah maksimal seperti ini menyelesaikan, apakah orang tuanya juga seperti ini. Jadi ada yang berkenaan akademik, itu biasanya terjadwal.
kita lihat misalnya ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ya tergantung siswanya. Ya, bergantung kasusnya akademik murah. Ya. Selama ini Bu, kalau dari keputusan, adakah faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Bisa, yang berkaitan dengan kasus 5 EPK kan kadang-kadang kita bingung nih. Kira-kira ada kali ini minta pendapat luar, mungkin selain teman atau mungkin teman sekolah, pasti mungkin barangkali ya. Mungkin ada orang faktor orang luar yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Iya. Dalam hal seperti ini, apalagi ini Ibu pemimpin yang sudah lama, dan di masa sekarang kan di masa digital nih, teknologi, jelas lah pasti kita terkebelakang. Jadi kita tidak dalam hal manajer kepemimpinan tidak mungkin secara otoriter sendiri dalam menyelesaikan masalah, tidak, tetapi justru selalu mengambil keputusan, selalu mengambil pemikiran dari teman-teman, karena kan pemikiran guru-guru tidak sama, mereka pemikirannya beda-beda. Jadi dari pendapat mereka kita pertimbangkan sama-sama, kita ambil keputusan. Jadi biasanya kita ke guru lah Bu. Jadi yang paling membantu kami adalah guru-guru, semuanya membantu dalam hal pengambilan keputusan apapun, karena biarpun Ibu sebagai pemimpin, tetapi Ibu tetap minta pendapat mereka dalam hal apapun, baik itu dalam hal pekerjaan di secara manajerial sekolah, artinya baik secara kesiswaan, gitu, selalu minta pendapat mereka, karena kan biasanya pendapat orang banyak itu pasti lebih banyak dibanding pemikiran sendiri. Nah, kalau di lingkungan lain lah ya, selama ini kita mungkin ada kelompok K3S nih. Kelompok K3S, biasanya di K3S juga kadang-kadang kita ada permasalahan, ada pengawas sekolah, kita kadang-kadang menyampaikan permasalahan sekolah kita. Alhamdulillah pengawas juga membantu, kadang-kadang memberikan, Bu, kalau pengalaman di sekolah lain seperti ini dalam menyelesaikan masalah seperti itu, mungkin di tempat Ibu bisa melihat kasus Ibu, bisa melihat seperti ini, mungkin ada bayangan lah bagaimana masalah-masalah itu diselesaikan. Jadi sini faktor membantu pertama dulu guru, kemudian pengawas sekolah kita, dan teman-teman sekolah kita yang seprofesi, yang sama kepala sekolah terutama lah, itu biasanya membantu sekali dalam hal kita untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan kita di sekolah. Lebih banyak sharing itu pasal mungkin yang loyal, sampai bawahan juga harus seperti itu, harus. Terakhir nih Bu, pertanyaannya, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman selama ini berkaitan dengan kasus-kasus yang selama ini dirasakan? Ya, dari hal yang seperti ini yang dapat kita ambil, terutama dari seorang pemimpin, kan seorang pemimpin biasanya harus bijak dalam mengambil keputusan. Nah, dari pengambilan keputusan itu, pengalaman dalam hal seperti ini, terutama dalam dilema etika, kita dalam setiap pengambilan keputusan itu kan punya proses dalam menentukan pilihan, dalam berbagai alternatif, karena kita bekerja tidak sendiri di sekolah, kan ada teman-teman guru, ada teman-teman pengawas. Nah, dari situ sebenarnya kadang-kadang kita mendapat hal yang kita sendiri sulit memutuskan, kira-kira apa keputusan yang kita ambil yang sekiranya keputusan itu tidak dianggap merugikan pihak lain dan tidak merugikan yang jelas pihak sekolah. Kan sekolah sudah komitmen dengan seperti ini, kemudian nyatanya keadaan masalahnya seperti ini. Jadi dari situ, dari pengalaman itu tadi, hal yang dapat kita ambil yaitu pertama dulu, kita dengan guru sebenarnya
memang kepala sekolah dengan guru kan pasti beda antara kepala sekolah tugasnya dengan guru. Tetapi kita dalam hal ini kita merasa sama berkedudukan, sama-sama dalam memikirkan masalah yang dihadapi oleh sekolah. Dan akhirnya memang kepala sekolah yang mengambil keputusan, tapi berdasarkan pemikiran bersama. Itu dulu. Kemudian kita merasakan terhadap masalah itu sendiri, kita merasakan adanya keadilan. Kita tidak merasa otoriter, merasa kita berkedudukan tinggi lalu kita sependak hati mengambil keputusan yang menyebabkan merugikan satu pihak. Jadi tidak. Kemudian kita alhamdulillah dalam melaksanakan atau mengambil keputusan itu, insya Allah kita ikhlas dan kita pertanggungjawabkan keputusan yang kita ambil, yang kemudian juga menyebabkan di sekolah itu merasa nyaman karena guru merasa dihargai, Bu. Kalau guru merasa dihargai, lalu akan timbul ada rasa kebersamaan. Mereka akan merasa bahwa apa yang mereka sampaikan dihargai, mereka lalu terbuka hal-hal apa, ide-ide mereka itu akan timbul. Mereka ada inspirasi-inspirasi apa yang bisa kita ambil. Artinya pemikiran mereka tidak tertutup karena merasa nyaman bahwa guru merasa dihargai oleh kepala sekolah meskipun kedudukannya di bawah. Kemudian yang terakhir, dari berbagai pendapat kan beda-beda, tetapi karena sudah diambil keputusan bersama, semua itu wajib menerima keputusan, menerima pendapat temannya yang diambil keputusan. Artinya keputusannya berbeda bisa disatukan dengan satu keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Ya, berarti sangat positif sekali. Jadi timbul budaya positif dari sekolah. Iya. Benar sekali. Ulun semoga nantinya apa yang disampaikan menjadi pembelajaran bagi ulun. Karena ini kami bagian dari belajar ya. Jadi hal-hal yang sangat ini semoga bisa ulun terapkan nantinya kalau memang satu-satu menjadi pemimpin seperti dia. Karena jujur selama ini ibu termasuk menjadi salah satu panutan ulun. Alhamdulillah. Di dalam bersikap dari sama pemimpin banyak hal yang ulun contoh, yang ambil contoh pelajaran dari ibu, mulai dari sebagai pimpinan ibu di sekolah sampai ke sini. Sampai ke sini banyak hal sekali yang didapat dan ambil pelajaran ini. Yang jelas itu di hati tidak ada kata aku yang paling berkuasa di sini. Itu kalau pemimpin jangan seperti itulah. Harus kita ke bawah, harus meskipun dari bawah loyal ke atas, kita dari atas juga ke bawah harus menciptakan kebersamaan, Satu dirasa yang nyaman. kami ingat dari ibu, dari kami kawan-kawan sekolah, kami guru tuh pokoknya jadi bisa seperti itu yang harus. Apapun yang selama yang asalnya tidak bisa jadi bisa. Itu yang positifnya sangat kami ambil dari guru. Makasih banyak. Yang jelas bagi guru jangan sampai mengatakan aku tidak bisa, aku belum bisa. Jangan. Tetapi kita harus bisa. Benar begitu. Itu yang kami ambil sekali positif. Dia menjadi sebuah budaya positif dalam sebuah sekolah. Iya, Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang yang betul dari ulun. Semoga nantinya kami bisa mencontoh apa yang menjadi selama ini yang sudah Insyaallah. hal-hal budaya positif yang sudah diterapkan selama ini. Untuklah. Demikian wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah Sedang Sari Kecamatan Tanda Selatan tentang pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Akhirnya saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.